Hey Sagittarius, welcome and welcome back to your reading. Reading ini untuk kamu yang punya zodiac sign di Sagittarius, mau itu Sun, Moon, Rising ataupun gebetan, keluarga, you can watch it ya. So, alright, sebelum kita mulai, aku mau informasikan seperti biasa ya bahwa kita ada planet-planet apa aja yang efek yang mempengaruhi kita di bulan ini ya. So ada Venus retrograde di Pisces, Sun and Saturn conjunction, full moon, total lunar eclipse di Leo, Sun transit ke Pisces, Mercury retrograde di Pisces, a new moon lunar eclipse in Pisces, Saturn transit in Pisces. So many in Pisces, which is the ending. Mungkin sebagian dari kalian bingung ya, kok di Pisces sih yang lain di Sun kok Toxic Aries nah gitu-gitu. Yang beda itu karena ini Vedic Astrology. Jadi Vedic Astrology itu hari ini planet apa di langit berdasarkan astronomi itu sama kalau perhitungannya sama Vedic Astrology. Tapi kalau Western Tropical dia beda, dia per season. Makanya kita sebenarnya lagi di Equinox season, tahun barunya secara alam lah kayak gitu. Bukan kalender yang pada umumnya zaman sekarang ini ya. So, aku juga mau informasiin sama kalian bahwa aku ada service untuk kalian, mungkin yang baru bergabung, baru tahu channel ini, atau kamu juga mungkin yang sudah di sini ya, welcome. So, aku ada service natal chart, itu adalah peta kehidupan kita. Jadi dari kita lahir sampai kita meninggal kayak gitu ya, di kehidupan ini at least. Jadi karma kita, panggilan jiwa kita, kemudian apa saja fase-fase umur, tanggal, kayak gitu-gitu. It's actually everything there, ya. Kemudian untuk numerologi itu lebih ke kamu yang pengen tahu bakat kamu, jalan hidup kamu, cari cuannya lewat apa, kayak gitu. Dan aku akan desain itu personal ke kalian karena kombinasi tiap orang pasti beda-beda, Beb. Ya, sama kayak planet-planet orang-orang beda-beda. Jadi itu udah contekan. Jadi kalian pernah dengar gak sih apa yang di langit, apa yang sudah tertulis di langit, nah kayak gitu-gitu. It's actually talking about stars, ya. And then ada marriage match, itu buat yang mau tahu kecocokan seksual, spiritual, body, mind, and soul. Jadi kalian nggak kayak beli kucing dalam karung lah kayak gitu. Bisa ngintip dari Vedic Astrology. Ini udah nikah ataupun belum nikah, kalian bisa ya melihat. Jadi lebih ke tahu aja gitu, ngintipin dalam-dalamnya pasangan kalian dan kecocokannya kalian. Kemudian aku ada personal year, di mana itu kombinasi dari Vedic Astrology-nya kamu dengan numerology kamu dalam 1 tahun, fase 1 tahun ya Beb. Jadi itu personal 1 tahun kamu, kehidupan kamu. It's still early, you still can do, ya. Yeah. And then ada webinar aku yang bisa kalian lihat. Jadi seperti healing luka batin melalui Vedic Astrology. Itu ada kombinasinya yang detail di situ. Kemudian ada juga webinar yang tentang Kali Yuga yang tanpa sensor ya. Kalau di YouTube aku ada masukin tapi not everything. Terus aku juga ada ebook yang bisa kalian baca. Ebook ini ada yang gratis sama ada yang berbayar juga ya. Maksudnya terserah kalian sanggupnya, bisanya, dan yang kepanggilnya kemana kayak gitu Beb. So at least Spiritual Awakening 101 itu bisa kalian baca-baca lagi, helping you grow. And yeah, let's go to your reading. Let's see. Untuk Sagittarius, what do we have here? Give us the universe message untuk Sagittarius. Okay. Alright, aku minum air dulu ya, baru buka puasa. I'm sorry guys. Kedengeran gak sih? Ketumberel. Okay. Thank you for waiting. Okay, cooperation to perfect decision about resulting from the fairness shown by in Libra. Okay, relationship.
The attraction of pleasure from good time, Venus. Oke. By the way, ini aku recordnya malam ya. Biasanya aku tuh siang terus. Jadi susah mencari waktunya. So I'm just gonna do freedom, association, your circle of friends in the 11th house. Alright. Banyak perubahan dari energi pertemanan kalian ya, Beb. In Libra also love, and friendship. Oke. Aku ambil beberapa kartu lagi ya. Your oracle. I don't know why my throat chakra. Okay, the nectar. The storm. Oh my god. The nectar, the storm. Okay. The nectar. Beautiful flower, but some darkness behind. Yeah. The vision. Oh, great. The storm. Okay, Beb. Tenang dulu ya. There's a lot of energy di sini. Oke, aku mau ambil dari tarotnya dulu juga. This is better. Seven of Swords. Oh, pantesan. Yeah, it's clarifying. Lebih diperjelas lagi sama tarotnya. Right. Ten of Swords. Okay, Bab. Ten of Cups. Look at you, many tens. 10, 7. Yeah. Three of Pentacles. Oke. Beb, di sini aku ngerasain bahwa ketika ada perubahan besar harus kamu hadapi ya. Dan memang perasaan kamu itu akan deep and lebih dalam gitu. Perasaan kamu tuh kayak feel a lot of emotion. Jadi kayak sebenarnya intuisi kalian makin kebuka, Beb. Jangan buru-buru mengalihkan energi kalian. Jangan buru-buru kayak aduh males ah. Aduh kayaknya aku harus nonton ini deh, atau aku harus kesini deh. No, honey, but sit down. Maksudnya apa sih? Ketika kalian mengalami, ya Beb, rasa-rasa yang kayak perang dalam diri, emosi yang gak jelas, emosi yang tiba-tiba, what is happening, kenapa nih kayak gini nih? Itu tuh dihindari, karena sebenarnya kalian mau ya pergi ke level yang lebih baik lagi, and it's level of happiness dan a lot of ending, dimana ending ini juga beginning, Beb. Jadi jangan pernah takut untuk melangkah lebih maju. Kalau kamu ngerasa kayak aduh udahlah diem-diem aja deh di sini gitu kan, you will never. Kamu gak bakal ketemu ke poin itu, poin dimana yang kamu inginkan itu. Dan kamu perlu keseimbangan, Beb. Dan teman-teman, nah perhatikan pertemanan kamu. Kamu sebenarnya tahu, Beb, kamu tahu mana yang teman baik, mana teman yang sekedar A, I, U, E, O aja. Kamu bisa ngerasain kok mana teman yang beneran peduli, mana yang cuman ya teman-teman kantor gitu aja, teman-teman say hi di kampus doang, teman-teman say hi di sekolah aja. Pokoknya teman-teman yang kayak gitu-gitu aja, yang not really deep. Kamu tahu lah mana yang beneran teman kamu, mana yang a real friend. Dan kalau kalian mau melangkah, Beb, kalian tuh harus ke dalam dulu ya. Karena sebenarnya
kalian kalau makin ke dalam diri, ketika kalian hening, meditasi, silent your mind, ya, itu kalian bakal dapat vision, bakal dapat gambaran, bayangan bahwa ini loh step-step yang bakal datang dan yang harus kamu lakukan. Jadi ketika emosi kamu datang, intuisi kamu datang, dan datangnya itu kayak bertubi-tubi dan bikin kamu capek, lelah, bikin kamu kayak what is happening? Kenapa aku ngerasa kayak gini nih? Yang kayak gitu-gitu, Beb. Sebenarnya itu karena memang energinya kamu. Ibarat gelas itu dari yang kosong mau keisi terus akhirnya kayak penuh, tumpah. You know, it's overwhelmed. It's too much to handle. Sebenarnya all you want just happiness kan? Yang kamu mau tuh cuma kebahagiaan aja. Dan kamu bakal dapat kebahagiaan itu. You are. Memang harus sabar dikit sih, ada hambatan sedikit, Beb. Entah waktu, entah ada masalah yang harus diselesain dulu. Tapi kamu akan kesana kok. Ini soon, like 1-2 bulan ke depan. Tapi sabar-sabar sedikit karena memang ada beberapa tantangan. Jadi mungkin aku bisa bilang setelah April atau April dan setelahnya. For some of you ya. And the Libra season, September, April, itu bulan-bulan yang kalian kayaknya harus lihat ke dalam diri lagi. Karena ada something is happening. A good news also. Mungkin dari beberapa kalian ada yang engage. Atau ketemu sama pasangan kalian yang LDR, yang di luar negeri, luar kota. Kalian bakal ketemu. Tapi memang harus selesai dulu beberapa hal yang belum selesai itu. And that's a good. Yang penting kamu sabar-sabar aja, jangan panik-panik nggak jelas, jangan overthinking, overwhelming nggak jelas ya. Pokoknya kamu harus hadapi dan jangan kamu hindari gitu, Beb. Dan jangan buru-buru untuk mengignore, mengalihkan atau kayak kamu biarin aja itu. Jadi nggak apa-apa, more in tune ke dalam diri. Oke, aku mau ambil some message more for you dari your angel, malaikat, spirit guide, you know. Pesan semesta lah intinya ya, Beb. Aku ngeliat 13 something is angel number that you need to liatin 13. So it's 4 actually. Stabilitas ya. Tenang aja. Wedding. Yeah. Ini energi yang aku bilang kan. Ketemu pasangan kalian yang udah LDR lama, kayaknya ada yang beberapa dari kalian ada yang nikah deh. Dan ingat, Beb, marriage is the union of two souls joined in love with mutual respect and commitment. It signifies a desire to deepen love over time, and your wedding day is a testament to your well-founded faith in love, power, ya, continue breath of life in that faith and love. Jadi, Beb, yang namanya pernikahan itu kan pertemuan antara dua jiwa ya yang bersatu dalam cinta kayak gitu, yang punya mutual respect dan komitmen. Dan kamu sabar aja, wedding day kamu itu akan datang ya, Beb, dan it will be happening anytime soon sebenarnya. Yang penting kamu yakin aja, karena banyak beberapa dari kalian yang udah kayak gak yakin dengan pernikahan gitu deh. Ya banyak energinya di sini galau ya, kayak takut gak bebas, takut or something in your mind deh. Tapi jangan didengerin yang negatif-negatif ya, Beb.
blessing in disguise. What appears to be a problem is actually part of your answer prayer. You'll understand the reason behind your present situation as everything resolve. Trust in heaven's protection and infinite wisdom to answer your prayer in the best way. Oke, aku ngerasa beberapa dari kalian mungkin ada yang terhambat pernikahan, pertemuan. Sebenarnya ini Tuhan lagi ngelindungi kamu. Kalau kamu ngerasa ada ini ya Beb, kayak kenapa ya selalu digagalin, kenapa ya selalu di-delay, sebenarnya ada sesuatu yang semesta sedang lindungi ya kamu dari suatu hal. Jadi don't judge the reality right now. Opportunity to give, to forgive, maafin ya. This situation bring you the opportunity to heal, grow, and release negative patterns. Hold the intention of seeing the other person's inner divine light and goodness. We will help you release unforgiving thoughts, feelings, and energies, and lead you to higher place of peace and compassion. Nah, jadi Beb, pesannya sangat-sangat jelas ini. Bagi kamu yang resonate ya, bagi kamu yang ingin menikah, ingin ketemu pasangan, ingin intinya nggak pun menikah tapi pacaran, komitmen jangka panjang gitulah ya. Kenapa kalian ngerasa kayak aduh kok belum ketemu, aduh kok nggak jadi-jadi, aduh kok ada aja hambatan, meskipun kalian udah sama pasangan komitmen nih tapi masih ada halangan gitu Beb. Sebenarnya semesta lagi ngedidik kamu untuk healing, maafin luka-luka lama kamu. Dan memang proses memaafkan orang yang pernah menyakiti kamu itu tidak mudah. Butuh tahunan, tergantung kamunya ya. Jadi di sini ada keterhambatan untuk menikah, punya anak, kaya raya, ya gitulah intinya. Semua kenikmatan dunia, happy ever after itu ya. Sebelum kalian ke sana, the abundance of life ya, keberlimpahan kehidupan. Kalau ada rasanya kayak kok ada delay ya, kok ada keterlambatan ya, kok nggak ketemu ya, kok ada aja masalahnya ya. Sebenarnya kalian memang disuruh semesta untuk ngerjain PR dulu. Dan ini saat yang tepat memaafkan, healing luka batin tuh beneran. Coba dengerin deh webinar aku yang astrology, healing luka batin itu. Semua ada di link profile aku ya, lihat aja satu-satu ke bawah itu yang webinar Beb. Atau kalian juga mau personal reading boleh, biar aku liatin lagi bagusnya. Karena gini Beb, kadang kita kalau masih di low vibration ya, masih di bawah gitu energinya, kamu bakalan mikir Tuhan benci kamu, atau semesta ini apa maksudnya, kok gak suka ya sama aku, atau gimana. Itu adalah pemikiran yang salah, which is kesadaran rendah. Tapi kalau kamu sudah aware, udah kebangun gitu ya dari tidurnya, kamu bakal sadar bahwa oh ternyata semesta nyuruh aku ngerjain PR dulu nih, which is healing yourself. Beb, healing is not a one night job, 2 night ya. Tapi yang pasti setiap hari, jika kalian mau berubah dan jadi lebih baik as a person, as a human, kamu bakalan Beb totally healing for good. Aku mau ambil another card dari your spirit guide. Give us the message, universe. Give us the message for Sagittarius, Sun Rising. Sagittarius. Give us the message. Wow. Look, a baby step. Okay, let's see. Dulu ya.
satu-satu ya. Come on. Why your spirit guide kinda shy? Okay, ini mau keluar tadi. Deep love. Oh, nah, Beb. This is beautiful, beautiful energy. Beautiful, beautiful. Okay, semoga kelihatan ya. It's beautiful card. I do love this. Satu-satu kita bahas dulu. So baby step. Action. Follow your intuition before it makes sense. Mungkin kamu ngerasa kayak, kok kayaknya I'm not see everything, gak kelihatan mau kemana nih gitu kan. Tapi sebenarnya ngelangkah aja pelan-pelan ngikutin intuisi kamu. Dan semesta akan ngebantu kamu. We the haters, people love mother's milk bird as a portal. Jadi kalian harus sadar, Beb, bahwa kalian harus mencintai diri kalian. Mencintai dengan rasa unconditional. Jadi jangan mengharapkan bahwa orang lain akan cinta kalian kalau kalian sendiri belum cinta sama diri kalian. Ini juga ada ketakutan-ketakutan beberapa ya, tidak semua ini, yang masih kalian yang belum terlalu evolve lah. Sagittarius ya, Beb, masih di hate. Bukan, ya bisa dibilang masih berada di hate vibration lah kayak gitu. Ada dendam-dendam yang masih disimpan. Gak apa-apa, semua butuh proses, tapi buat kalian yang masih di situ, sabar, Beb. Kalian harus belajar lebih mencintai diri sendiri. Karena it's not easy, I know. Tapi pelan-pelan melangkah untuk memaafkan. Terutama maafin diri sendiri dulu. Forge, don't follow, pay any path, be the leader you wish you had. Oke, banyak dari kalian mungkin yang ngerasa harus menjadi orang tua. Harus jadi guru orang tua untuk dirinya sendiri. Ya. Jangan ngerasa bahwa kamu tuh dikucilkan, jangan ngerasa hidup kamu itu susah, capek. Beb, semesta lagi ngebikin kamu biar jadi leader. Dan jadilah seorang pemimpin diri kamu sendiri. Temukan jalan kamu sendiri. You are God's truth seeker. The nectar, the vision, the storm, seven of swords. Kalian ini perang batin sama diri sendiri loh. Perang batin sama your shadow energy. Aku juga masih ngerasa ada energi Scorpio-nya nih. Aku gak tahu ya kalian Scorpio-nya di placement bagian apa. Tapi banyak sekali transformasi yang kalian harus lewati. Banyak. Dan ingat ya, jangan dimusuhi. Shadow self kalian jangan dimusuhi, tapi kenali mereka. Kenali marahnya kamu sebenarnya adalah sedihnya kamu, kekecewaannya kamu. Dendamnya kamu sebenarnya juga adalah kekecewaan kamu. Dan gak usah terpengaruh sama emosi banget ya. Emosi itu dijadiin guru, Beb. Biar kamu melangkah maju lebih tenang dan damai. Jadikan emosi itu guru, bukan sebagai alat yang kamu ikuti dan kamu I know it's not easy, kita manusia ya. Masih manusia by the way, in this planet. Jadi masih ada rasa-rasa kayak why did I do wrong? Kemana aku harus melangkah yang kayak gitu-gitu. I know it's not easy. Tapi kalau kamu yakin, kamu affirm, and you really try to forgive yourself,
it will happening. You'll forgive yourself. Ya. Dan aku pribadi juga udah ngelewati hal itu Beb, dari lama dan gak waktu muda itu. Apalagi sebelum spiritual awakening. Kalian memang lagi menghadapi diri sendiri nih. Jadi hadapi diri sendiri. Jangan kalian hindari perubahan ini. Dan kalau ada perasaan kalian yang makin dalam, jangan buru-buru kalian tuh. Nah ini, satu lagi, jangan buru-buru mengalihkan ke apa? Drugs, makanan, maybe sex, I don't know. Intinya jangan melarikan diri ke addiction. Jangan melarikan diri ke hal-hal yang kenikmatan sesaat gitu. Tapi nanti abis itu kalian nyesal, kayak gitu. Intinya jangan dilampiaskan ke hal-hal yang ini ya, bad for your energy. Dan memang banyak dari kalian PR-nya kecanduan ya, kecanduan, addiction sama entah itu orang atau sama barang. Jadi kalau mau bahagia harus bisa belajar untuk tidak ketergantungan sama barang atau orang. You get that, honey, my love. Aku mau lanjut ke love life, by the way. Let's see, a message untuk percintaan atau love energy. Message untuk kamu. There's a Okay, close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you are currently find yourself in. The past is now behind you. Release it and embrace new possibility. A new path is now available to you. Follow it with faith. Ya, yang namanya masa lalu udah di belakang kamu, biarin. And baby step, satu-satu ngelangkah ke depan. Dan rasain bahwa kamu itu pantas untuk bahagia. Jangan ada lagi rasa-rasa kayak I'm not enough, I'm not worthy. Tapi I am enough, I am worthy, I am worthy. Dengerin subliminal message playlist aku di bawah. Sambil tidur itu bisa kalian hidupin aja, entah di handphone atau di TV rumah atau serah kalian dengerin. Itu message-nya ada, aku tulis ke bahasa Indonesia itu biar lebih mudah. This is really heavy guys. Pokoknya harus hadapin ya. Kebahagiaan itu di depan kamu, cuman mungkin kamu kayak ngerasa mana gitu kan. It's soon, honey, it's soon. Ya. Yang penting dengarkan isi hati kamu. Jangan ikutin egonya. Jangan ikutin your addiction itu. Okay, my love. So, I think this is it for you. And I'll see you in the next one. Bye-bye.